Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit bahas PR-nya ya. Kalian kan kemarin saya suruh untuk menyelesaikan ini. Baru kemarin yang dibahas di comment your JavaScript. Beberapa dari kalian saya ucapkan terima kasih sudah menyelesaikannya. Bahkan ada yang menyelesaikan sampai banyak nomor, 20 lebih malah. Seperti siapa kemarin itu lupa. Kita lihat daftarnya. Parandio Alkalit ini itu sudah banyak sekali yang dikerjakan, tapi tidak apa-apa. Kita bahas. Yang kedua, kita cuma untuk diminta ngapain ini? Saya ini yang sudah mengerjakan. Tes, halo. Kita diminta untuk membuat sebuah variabel yang namanya apa ini? My name. Nah, variabel di sini kita tidak usah mengetikkan seperti ini. Ini kan angka tapi di sini kita malah error kalau seperti ini. Nah, dia tidak paham. Ini justru malah cuma var aja. Jadi var-nya itu bebas. Nanti variabelnya mau string atau integer atau yang lain. Nah, berikutnya sekarang suruh memasukkan nilai 7 ke dalam variabel A. Ayo, gimana ini? Berarti hanya memasukkan ke A. Ya, ini terlalu mudah atau memang nah ya, A sama dengan 7. Terima kasih membantu. Berikutnya, ternyata juga bisa memasukkan variabel A ke variabel B. Contohnya, berarti gimana? Halo? Ada yang aktif? B sama dengan A. Nah, betul ya. Kita coba B sama dengan A. Karena seperti ini, dia itu sebenarnya yang kanan dimasukkan ke dalam yang kiri. Ini sama dengannya agak berbeda sama matematika. Kalau cuma satu, itu memasukkan yang kanan ke yang kiri. Berbeda kalau sama dengan beneran, itu berarti sama dengannya ada 2 ya. Kalau cuma satu, ini memasukkan. Nah sekarang kan A-nya 7 nih. Nah B-nya ini masih nggak ada isinya. Nah perintahnya suruh memasukkan B ke A. Kebalik. A ke B. Berarti tinggal di B sama dengan 7. Atau A itu. Nah, kalau disuruh memasukkan seperti ini, kita lewati saja. Kecuali kalau kalian mau donasi.
Nah, ini di sini intinya adalah membuat deklarasi sekaligus inisialisasi. Ini agak dipakai bahasa-bahasa pemrogramannya. Deklarasi. Deklarasi itu ada yang tahu apa deklarasi? Deklarasi itu apa? Sebenarnya sudah kalian lakukan, cuman mungkin bahasa pemrogramannya aja ini. Jadi ada deklarasi, ada inisialisasi. Kalau deklarasi itu biasanya cuman seperti ini. Nah, kalau inisialisasi itu adalah memasukkan nilai ke awal ya maksudnya. Nah, kayak gini. Nah, ini namanya inisialisasi. Nah, kalau misalkan ada lagi di situ, dia baru manfaat. Nah, ini namanya memasukkan nilai lagi ke dalam MyFile. Kita pahami lagi soalnya. Ternyata yang pertama, dia menggabungkan antara inisialisasi dan deklarasi sekaligus di dalam satu baris. Seperti apa caranya? Seperti ini. Jadi kita bisa gabungkan ini. Terus habis itu kita disuruh untuk membuat lagi var A, kita inisialisasi juga menjadi 9. Kayak gitu. Coba jalankan. Nah, gimana kalau misalkan kita bisa? Kita coba apakah bisa? Berarti kalau yang A, caranya misal gimana? Var A, yang berkomunikasi ya. Ntar di sini ya. A, terus ulangi. Hai, hai. Selanjutnya gimana memasukkan nilainya? 9 ke A. Ada contekannya lu di atas. Diisi A, Pak. Nah, sip. A sama dengan 9. Kita coba apakah dia mau. Tapi gak mau ini. Yusuf ini A 9. Jadi maksudnya harus dalam satu. Tapi ini aslinya bisa seperti ini. Biar kalian tahu. Tapi kan di sini soalnya seperti itu ya. Jadi kita dituntut untuk mendeklarasikan A sekaligus menginisialisasinya. Jadi A sama dengan 9. Nah, dia mau. Yang my var tadi dia boleh bisa berikut deklarasinya sampai ke inisialisasinya secara terpisah. Nah, ini udah sedikit asik ini ya. Nah, sekarang yang sudah mengerjakan, ayo
gantian menjelaskan kira-kira maksud soalnya seperti apa yang ini. Sekaligus mengingat-ingat. Variabel A harus menghasilkan nilai 6. Variabel itu Pak, yang bawahnya itu apa perintahnya? Itu disuruh nyamakan variabelnya. Ya, berarti itu yang A harus menghasilkan nilai 6, yang B harus menghasilkan nilai 15. Terus yang C itu harus menghasilkan kata I am a string. Ya. Ya, itu. Ya, sip. Ayo, terus yang lainnya ganti menjawabnya. Terus caranya gimana nih? Dimulai dari yang ini dulu. Biar 6. Caranya biar 6 berarti harus ngapain? Yang lain ya. Saya tunggu biar banyak yang aktif. Jangan itu aja yang aktif. Itu Pak, yang A diganti angka 5 Pak. Oh gitu, ganti. Yang ya sama dengan 5 Pak. Oh iya. Ini ya, kita coba run tes dulu. Nah, sudah centang. Yang lain lagi, sama persis ini soalnya. Yang B. Siapa mau accept this challenge? Ayo. Ini biar aktif. B-nya 10. B-nya 10. Nah, sip ya, B-nya 10. Kita coba. Nah, terakhir ini string. Ternyata string itu juga bisa dijumlahkan. Jadi kalau biasanya guyonannya anak SD itu ya, atau bercandaannya anak SD, biasanya itu kayak gini. Berapa 1 tambah 1 gitu. Siapa yang pernah dikasih tebakan seperti ini? Sama dengan berapa gitu. Nah, saya dulu waktu SD sangat kesel sama tebakan ini. Soalnya 1 tambah 1 ketika kita bilang 2 gitu ya. Terus dia bilang salah, jawabannya 11 gitu. Terus kalau kita jawab 11, salah kan ya, jawabannya kan 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian sekolah atau RPL ya, itu sebenarnya kita bisa tanya, satunya itu string atau integer Pak lah gitu. Kayak yang ini. Jadi kalau misalkan satunya ini dia pakai petik, berarti dia apa? Integer apa string? String. Nah, berarti jawabannya berapa? 11. Nah, betul. Jawabannya 11. Tapi kalau misalkan dia itu 1 tambah 1, ya bukan pakai petik, berarti dia sebagai string atau integer? Integer. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya berapa? 2. Nah, betul ya. Nah, kalau yang C ini kan dia string. Jadi kita ngerjakannya kayak yang ini. 1 tambah 1, 11. Nah, sekarang di sini sudah ada string sama pentung di sini. Berarti kurang apa dia? I am out. Nah, betul. Jadi kita tulis di sini I am
Eh, Bapak saran details. Nah, eh, bagi yang sudah sampai sini, silakan mengerjakan lanjutnya. Bagi yang belum sampai sini ya, silakan bisa tirukan yang sudah kita kerjakan sama-sama tadi. Sampai ketemu di hari esok hari ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.